Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aitullah Tanggalo, saya sebagai penyusun. Saya akan membahas tentang Coleanthera untuk melengkapi salah satu tugas yang diberikan oleh guru Bapak Didi Yusdin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari Coleanthera. Yang kedua, alasan Coleanthera memiliki dua tipe, polip dan medusa. Yang ketiga, siklus hidup Coleanthera berdasarkan perkembangbiakannya. Dan yang terakhir, alasan kelas Hydrozoa dianggap kelas yang primitif dari kelas lain di Coleanthera. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ciri-ciri Coleanthera. Yang pertama, hewan bersel banyak. Tubuh radial simetris atau dua lapis sel, ektoderm dan endoderm, diantaranya ada rongga mesoglea. Bentuk seperti tabung, polip, dan seperti mangkok yaitu medusa. Di atas tubuh terdapat mulut dan tentakel untuk menangkap mangsa dan bergerak. Tentakelnya punya sel racun atau cnidoblast atau sel penyengat yaitu nematosis. Predaceous atau pemangsa. Punya rongga gastrovaskuler untuk pencernaan. Sistem pernapasan dengan cara difusi atau seluruh permukaan tubuh, kecuali Anthozoa dan Siphonoglia. Sistem saraf, difus atau baur, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, vegetatif pada fase polip dan generatif pada fase medusa. Selanjutnya, polip dan medusa. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri merupakan polip, umumnya hidup soliter atau sendiri, tapi ada pula yang membentuk koloni. Melekat pada dasar perairan, tidak dapat bergerak bebas. Di sebelah kanan merupakan medusa. Fase medusa merupakan fase generatif atau seksual, di mana pada fase ini menghasilkan sel telur dan sel sperma. Medusa dapat melepaskan diri dari induk dan berenang bebas di perairan, bentuknya seperti payung atau ubur-ubur. Seperti yang kalian lihat pada gambar, bentuknya sudah seperti ubur-ubur. Jadi, alasan dibagi dalam dua tipe yaitu polip dan medusa, karena hewan Coleanthera mengalami metagenesis, yaitu suatu proses di mana hewan itu bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Pada masa polip, hewan ini akan berkembang biak secara aseksual, yaitu dengan bertunas. Jika hewan sudah dewasa, maka ia akan terlepas dari tunas induknya yang masih berwujud polip. Hewan yang terlepas ini kemudian melayang-layang bebas di air, dan fase ini disebut medusa. Pada fase inilah hewan Coleanthera berkembang biak secara seksual untuk menghasilkan polip baru. Siklus hidup. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa ini merupakan gambar dari siklus hidup hewan Obelia yang merupakan golongan dari Coleanthera. Tahapan daur hidup Obelia diawali dengan polip dari Obelia yang menempel di dasar laut atau kondisi saat Obelia tidak bisa berenang. Bentuk polip koloni pada Obelia ini terdiri dari dua jenis, yaitu polip untuk mencari makanan atau gastrozoid dan polip untuk reproduksi yaitu gonangium. Setelah masanya, tunas medusa atau polip medusa lepas dari koloni polip, kemudian akan berkembang menjadi medusa. Bentuk Obelia ini saat menjadi medusa memungkinkannya untuk berenang bebas pada saat dalam bentuk medusa dewasa. Medusa jantan akan melepaskan sperma sedangkan medusa betina akan melepaskan ovum. Pertemuan antara ovum dan sperma akan memungkinkan terjadinya fertilisasi dan akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian akan berkembang menjadi blastula, dari blastula akan berkembang lagi menjadi larva planula, hingga pada dari larva planula akan berkembang menjadi polip yang menempel di dasar laut dan mampu membentuk tunas baru. Begitu seterusnya akan masuk dalam daur hidup Obelia yang baru. Selanjutnya, Hydrozoa. Mengapa kelas Hydrozoa dianggap kelas yang primitif dari kelas lain di Coleanthera? Jadi, kita mengenal makna dari kata primitif dahulu. Kata primitif bermakna sederhana atau paling sederhana. Nah, jadi kelas Hydrozoa merupakan hewan yang sederhana karena jaringan tubuhnya hanya terdiri dari dua lapis sel, yaitu internal dan eksternal. Hewan yang tergolong Hydrozoa ini sebagian merupakan hewan yang berukuran kecil atau mikro, yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang kecuali dibantu dengan alat mikroskopis.
Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.